عليكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله صل عليه. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أسلم في مدى الزمن. الله صل عليه. منه الدواب فلم تحرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه حسن. يا رب الله سلم عليه. وقلبه لم ينم وعين قد نعست ولا يرى أثر بول في آلن. يا رب سلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma bassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi dan kita muliakan para asatid wa asatidah, para hujjat wa hujajah, para masyayikh yang insyaallah senantiasa hadir di tengah-tengah kita, yaitu Raisul Musallah, orang tua kita Bapak Haji Husain. Kita doakan selalu mudah-mudahan senantiasa beliau disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh yang lainnya, Bapak Haji Sutrisno, Bapak Edo, Bapak Arwani, terus Bapak Haji siapa lagi? Bapak Haji Supardi ada? Haji Supardi? Oh, belum datang. Di dapur. Iya.
para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, serta jamaah sekalian, mohon maaf yang lainnya. Oh iya, kontak person saya gitu, Menteri Perhubungan saya itu Bapak Dharma, hampir saya lupa gitu. Yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah serta cinta saya kepada semua jamaah yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama, yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat umur panjang. Dengan kesemua nikmat itu mudah untuk kita melangkahkan kaki ini ke tempat ataupun ke mushola yang sama-sama kita bangun, kita cintai ini demi menunaikan fardu ain kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan juga menunaikan kewajiban kita lain dalam memakmurkan mushola ini dengan kegiatan-kegiatan taklim, diantaranya taklimul usbu'iyah, taklim pekanan setiap hari Sabtu. Jadwal yang sesungguhnya untuk Sabtu kali ini yaitu Ustadz Mustafa, karena beliau sedang menunaikan tugas yang lainnya, itu mendampingi jamaah haji ya. Untuk kali ini saya mengisi jadwal beliau di pekan yang ketiga. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah catat sebagai amal ibadah, juga ilmu yang kita pelajari dapat menolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita yaitu tentang fikih. Itu saya bawa fikih sunnah. Itu ya babnya, permintaannya sesuai dengan yang disampaikan kepada saya dari pengurus, dari Menteri Perhubungan saya itu Pak Dharma. Katanya materinya tentang hukum kurban gitu ya. Berarti kajiannya sedikit Pak, sebentar gitu. Asal tahu hukum kurban ya udah selesai gitu kan. Iya, paling juga 7 menit ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu wal udhiyatu ismun lima zabihu minal ibili wal baqari yauman nahri wa ayyamat tashriki taqarruban ilallahi ta'ala wa amma syari wa qad syara'allahu al-udhiyata biqaulihi subhanahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qawluhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Sadaqallahul azim.
Ya, kajian kita pagi hari ini itu Pak. Jadi al-udhiyatu adalah ismun lima yubihu minal ibili. Jadi sebagaimana ucapan nama yaitu disembelihnya al-ibil. Ibil itu apa? Unta. Ya. Wal baqari yaitu sapi, wal ghanami kambing, yauman nahri yang disembelihnya pada hari an-nahr, Idun Nahar. Idun Nahar itu kemudian juga wa ayyamat tasyrik. Idun Nahar fi tarikh al-ashir min Zulhijjah, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wa ayyamat tasyrik itu ditambah dengan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah. Itu. Paham Pak sampai di sini? Jadi udhiyah itu adalah menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, kambing, ya, di hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 itu ayamut tasyrik tambahannya. Taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Itu. Saya mau tanya Pak, adakah di antara kita yang tidak mau dekat dengan Allah? Ada enggak? Hah? Ada enggak siapa di antara kita yang enggak mau dekat sama Allah? Rasanya tidak ada. Itu. Pasti semua ingin kita dekat kepada Allah. Dan orang yang dekat kepada Allah pasti hidupnya bahagia. Ya. Adem, ayem, tentrem gitu. Jauh dari perasaan bersedih, khawatir, gundah gulana, nggak ada itu. Kalau kita dekat dengan Allah, gitu. Karena Allah yang maha kaya. Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan kamu sekalian semuanya miskin, fakir. Itu. Kita nggak ada yang kaya Pak, semuanya kita itu miskin. Karena apa-apa yang ada pada diri kita itu bukan hak kita, tetapi titipan Allah. Itu. Jadi aslinya kita itu nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia itu telanjang, nggak bawa apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Kita punya apa-apa dan bisa apa-apa karena Allah. Ya, saya tegaskan lagi, kita bisa apa-apa dan punya apa-apa karena Allah yang menghendaki. Itu. Kalau kita bisa apa-apa, pastinya ya, di antara kita yang hidupnya lama, umurnya panjang, sehat terus, siapa Pak? Dokter. Karena dokter yang tahu penyakit, tahu gejala penyakit dan ngerti gitu bagaimana menyembuhkan penyakit. Apakah dokter ada jaminan yang jadi dokter umurnya panjang? Gitu. Sama nggak sama kita, Pak? Sama umurnya. Bahkan ada dokter yang mati muda gitu. Dokter ahli penyakit dalam malah mati muda. Ya. Berarti di situ pertanda kebesaran Allah di situ gitu. Terus kalau emang kita bisa apa-apa, pastinya siapa? Anak siapa yang paling pintar di sekolah? Tentunya anaknya guru.
Karena guru bisa bikin pinter anaknya orang lain, apalagi anaknya sendiri. Pasti harusnya lebih pinter. Faktanya enggak. Anak guru malah ranking terakhir di kelasnya, ya. Tuh. Enggak serta-merta tadi itu menunjukkan kebesaran Allah. Kita bisa apa-apa, bisa punya apa-apa karena Allah, Pak. Gitu. Harusnya diantara kita yang rumahnya paling bagus ya, Bapak. Rumahnya siapa? Tukang. Coba lihat rumahnya tukang, emang bagus? Enggak. Rumah orang lain model bagaimana permintaan diturutin bisa, Pak, bagus. Rumahnya dia sendiri nggak bagus, Pak. Orang dia malas kerjainnya, kalau ada yang bayar gitu. Kerja bakti dia di rumahnya gitu, ya. Itu pertanda gitu. Seharusnya diantara kita yang paling bagus pakaiannya, matching terus gitu. Siapa, Pak? Penjahit. Ternyata enggak, penjahit lihat aja. Ada di sini penjahit. Iya. Paling sehari-harinya pakai kaos oblong, ya, gitu. Penjahit perempuan begitu dasteran, kalungannya kalungan meteran, gitu. Nggak pakai berapa gram itu meteran kalungannya, gitu. Nggak pernah bagus. Itu nyatanya seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya gitu, kalau mau hidup bahagia, adem, tentram, gitu, berusaha kita untuk dekat dengan Allah. Itu. Dialah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi Allah yang memiliki. Itu. Tinggal kita minta aja. Gitu. Nah, yang minta pasti pemberiannya dikasih, bahkan nggak minta pun dikasih. Siapa di antara hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang sekarang ini nih. Sekarang kita sudah memasuki akhir daripada bulan Zulhijjah. Udah bulan Zulhijjah belum? Main nyambung aja Zulhijjah gitu. Sekarang kita masih Zulqa'dah, Pak. Gitu. Ya. Tanggal 1 Zulhijjahnya belum. Nanti insya Allah 10 Zulhijjahnya jatuh pada tanggal berapa? 29 hari Kamis versi pemerintah, ya. Terus versi PP Muhammadiyah tanggal berdasarkan hisab tanggal 28-nya. Gitu. Silahkan. Gitu. Bapak mau ngikuti yang mana? Kalau Bapak tanya saya mengikuti hasil hisab. Tuh. Jelas kan? Tapi saya sholatnya hari Kamis. Itu. Karena emang yang ngundang saya untuk jadi imam dan khotib emang hari Kamis. Saya nggak mau bikin konflik di masyarakat, ya. Saya juga prinsip saya dari dulu, Pak. Dari 21 tahun yang lalu saya sudah mengadakan kurban, kepanitiaan kurban. Dan selalu saya cari menempatkan hari yang paling utama, afdolnya tanggal 10 hari pertama Zulhijjah. Karena yang akan datang ini ada 2 versi tadi. Udah, saya nggak berani nyembelih di tanggal 10 di hari Kamis tanggal 29 nanti. Saya nggak berani. Nggak berani menurut ketentuan saya yang saya yakini, yaitu tanggal 28 hari Rabu. Sedangkan saya khutbahnya jadi imamnya tanggal 29 gitu. Di samping itu pertimbangan logis saya begini, kalau saya nyembelihnya di hari Rabu, nggak ada temen-temennya panitia lain yang melaksanakan
penyembelihan hewan kurban bebannya berat, Pak. Karena nggak ada temennya. Itu. Yang banyak itu yang nyari kupon. Itu pertimbangan logisnya begitu loh. Kalau saya sendirian bikin kepanitiaannya mulai di tanggal 28-nya hari Rabunya, apa nggak berat? Orang datang meminta kupon, saya nggak bisa ngasih. Apa nggak sedih saya? Ya sedih. Gitu. Karena mereka pada umumnya orang-orang yang jarang ketemu makan daging, ya. Nah kalau kita sering kan Pak. Hampir setiap hari kan, dalam satu minggu pasti kita makan daging kan. Ya, kelihatan dari muka-mukanya saya paham itu. Kita sering makan daging. Orang sering hadir undangan tahlilan kok. Sering ketemu daging, kita gak heran itu. Yang jarang ketemu daging. Jadi gitu, yuwazzi'una, dibagikan kurban tadi dagingnya ilal fuqara wal masakin wal amah gitu. Jadi kepada fakir miskin yang utama dan juga kepada yang umum gitu. Enggak miskin, orang kaya juga boleh dibagi gitu. Orang yang lain akidahnya, keimanannya boleh dibagi enggak? Boleh. Untuk memperlihatkan keluasan paham dalam agama kita, jadi nggak sempit, gitu loh. Islam itu pahamnya luas, jadi jangan dibikin sempit. Yang beda akidah, beda keimanan, bagi dia, gitu. Karena wujudnya itu untuk kemasyarakatan, guyub, gitu, persatuan, kesatuan, perdamaian. Itu wujudnya kurban seperti itu. Yang khususnya tadi itu sarana yang efektif untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Terus hukumnya gimana? Hukum kurban itu sendiri. Hukum kurban itu sendiri kita merujuk kepada ayatnya tadi. Wa syar'an gitu. Syara Allahu li udhiyati yaqulu subhanahu wa ta'ala inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepada kamu nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak. Fasalli, maka salatlah, li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Karena Allah sudah memberikan kita yang nikmat yang sangat banyak. Jadi saya katakan gini, Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Tapi nggak sekaligus. Dikasih dikit dulu, gitu loh. Sebagai uji coba, Allah pengen melihat nih perbuatan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikasih nikmat yang sedikit tadi, kamu bisa nggak menjadi manusia yang terbaik amalnya, gitu. Cocok nggak nih nikmat yang sedikit nih sebagai uji coba? Bisa nggak nyalurinnya? Bisa nggak manfaatinnya? Allah pengen lihat gitu. Dalam tanda kurung, bisa nggak mensyukurinya? Kalau kita bisa, ya akan ditambah, terus ditambah lagi, nggak berhentinya ditambah terus. Kalau bisa mensyukurinya. Makanya bapak-bapak pernah nggak lihat orang yang rajin sodako, yang rajin infak, yang rajin zakat jatuh miskin? Pernah nggak lihat? Kalau pernah ngomong di sini sama saya, coba kasih tahu. Pernah nggak ngelihat orang yang rajin sodako, rajin infak jatuh miskin, bangkrut? Pernah nggak? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Janji Allah itu benar. Allah nggak mungkin salah, nggak mungkin dusta. Nggak mungkin menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar kepada janjinya gitu. Yang bersyukur, yang bisa bersyukur ditambah lagi, kenikmatannya ditambah lagi, kesenangannya ditambah lagi, terus ditambahin. Itu. Wa in kafartum la azidannakum. Kalau yang nikmatnya yang sedikit tadi nggak bisa disyukuri, gitu, malah dibawa untuk kesombongan,
Untuk keingkaran kepada Allah dikurangi lagi gitu. Dibikin sulit, tambah sulit, ditambahin sulit lagi. Itu loh Pak, dampaknya seperti itu. Ruginya seperti itu. Kalau nggak bersyukur, makin berkurang, bahkan makin sulit, makin sempit. Usaha apa aja bangkrut, usaha apa aja salah. Kerja di mana-mana nggak keterima, begitu udah Pak dampaknya. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat, tapi kalau bisa mensyukurinya ditambahin lagi. Jadi hakikatnya nikmat yang Allah berikan buat kita ini banyak, cuma nggak sekaligus sebagai uji coba dikasih sedikit, gitu. Fasalli, maka dengan nikmat yang banyak tadi yang Allah sudah kasih, sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Allah perintahkan kita untuk sholat, wanhar, dan juga berkurban. Itu karena sudah diberi nikmat yang banyak, maka kerjakanlah sholat dan berkurbanlah. Tuh. Nah di sini dilihat, kita kaji lagi, ada wanhar. Ini perspektif dalam ilmu nahu. Pernah belajar ilmu nahu nggak Pak? Pernah? Nahu gejrot atau nahu seksa. Itu namanya wawu ataf, ya. Kalimatnya bukan fasolli li rabbika summanhar, enggak. Tapi wanhar. Apa penjelasannya? Ketika di situ ada wawu ataf di antara dua perintah tadi, sholat dan berkurban. Nah, wawu ataf itu menjelaskan perintah yang pertama dengan yang kedua kedudukannya sama-sama kuat. Kalau sholat hukumnya wajib, maka berkurban juga hukumnya menjadi wajib. Gitu. Oleh karena itu orang yang sholat maka dia harus kurban. Dan siapa-siapa yang berkurban dia juga harus wajib sholat. Jadi satu paket. Seperti ayat-ayat yang lain, imushola wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan juga bersyukur kepada ibu bapakmu. Satu paket. Kalau bersyukur kepada Allah tapi kepada orang tua tidak bersyukur, tidak berbakti, nggak diterima syukurnya. Berbakti kepada kedua orang tua tapi nggak sholat, nggak puasa, maka baktinya kita kepada orang tua juga nggak diterima. Itu. Paham Pak? Ya, gitu. Terus juga disuruh beriman kepada Allah dan Rasul. Gitu. Maka iman kita kepada Rasul tanpa kita beriman kepada Allah nggak diterima iman kita yang kepada Rasul tadi. Beriman kepada Allah, yakin percaya kepada Allah, tapi syariat yang dibawa oleh Nabi kita nggak yakini, nggak kita imani, nggak kita jalankan, maka iman kita kepada Allah juga nggak diterima. Gitu. Jadi satu paket. Saya ulangi sekali lagi, kita ngaji pelan-pelan nih Pak. Jadi orang yang berkurban itu dia harus sholat. Nah, orang yang sholat dia juga harus kurban. Ini pendapat sebagian ulama yang mendudukan hukum kurban itu wajib. Terus saya perkuat lagi. Kenapa kok jadi wajib? Karena hewan-hewannya yang dikurbankannya itu harus memenuhi syarat. Itu. Syaratnya apa? Hewan yang boleh dijadikan kurban. Satu, hewan itu sudah kupak. Kupak itu apa? Gigi susunya sudah tanggal, akan tumbuh gigi baru. Itu namanya kupak. Terus syarat yang lainnya harus sehat. Itu. Ya. Tuh. Jangan keluar
lendir dari hidungnya terus menerus, jangan matanya belekan, matanya merah, jangan, itu namanya nggak sehat. Terus apa lagi? Nggak boleh cacat gitu. Kalau dia punya tanduk kornonnya 2, tanduknya 2, itu ya dua-duanya harus lengkap gitu. Jangan yang satu ada, yang satunya lagi nggak ada, patah atau dan lain sebagainya, jangan ya. Yang lainnya lagi, yang keempat apa? Harus hewan itu gemuk. Tuh. Ada yang nganterin hewan nuntun kambing. Yang nganternya gemuk Pak badannya. Gemuk. Di sini siapa yang gemuk katanya? Hah? Pak Edo gitu. Untung nggak ada yang nyebutin saya gitu. Yang nganterinnya gemuk, hewannya yang dianterin, yang dituntun tadi, yang seharga 1,5 juta atau 2 juta paling murah, kurus tuh hewan, ya. Kata panitia dalam hati, dia kagak berani ngomong aja, ini sebetulnya yang pantas digorok ini yang nuntun, bukan yang dituntun. Yang dituntun kagak ada dagingnya, yang nuntun dagingnya banyak gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Ya. Jadi Allah akan menerima kita dari yang baik-baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang utama dari Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga engkau memberikan di jalan Allah segala sesuatunya yang masih kamu cintai. Itu. Jadi jangan berikan kepada Allah yang jelek-jelek. Jangan berikan kepada Allah yang murah. Itu. Berikan kepada Allah yang bagus-bagus. Kalau bikin syukuran juga sama seperti itu. Berkatnya jangan yang gepeng-gepeng. Ya, itu. Udah biasanya di tempat orang lain daging, di tempat dia telur puyuh, Pak. Udah telur puyuh dibelah 4 lagi. Dapat apanya? Jangan berpikir itu. Kalau sedekah yang bagus-bagus, Pak, harus berani. Itu. Karena kita ingin menggapai yang terbaik di sisi Allah, itu nggak akan kita bisa gapai kalau kita ngasihnya yang jelek-jelek, yang udah kita nggak doyan, yang udah kita nggak seneng gitu. Pakaian di rumah 3 lemari, Pak, ada warnanya udah kusam, udah nggak menarik, potongannya juga udah jadul, baru kita bagiin, ya. Kita bagiin, masih seneng kita nggak kita bagiin. Yang bapak yang kita masih suka, yang masih kita demen, itu yang dibagiin. Wujud cinta kita kepada Allah itu. Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Masa kita balikinnya yang jelek-jelek, yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit, yang udah kita nggak suka? Jangan. Kirimin makanan sama tetangga udah hampir-hampir bas-bas gitu. Udah dia nggak doyan nih, kira-kira udah mau basi baru bagiin sama tetangga. Jangan. Lagi masih anget, masih baru, itu masih enak, bagiin. Yang nerima seneng nggak, Pak? Oh, seneng. Kalau yang udah mau basi dibagiin, tetangga kan nyium juga kan sebelumnya. Kira-kira gimana? Seneng apa jengkel yang dibagiin? Jengkel, jangan. Sama. Kalau kita balik, kita pun akan demikian. Kalau kita sebagai penerimanya pasti akan merasakan hal yang sama. Itu. Jadi kalau bagi yang bagus-bagus. Ya. Jadi kembali itu. Hukumnya yang pertama adalah wajib. Karena apa? Hewan-hewannya harus memenuhi syarat. Kalau kurban itu sunnah, enggak pakai syarat, Pak. Itu. Karena ada syaratnya yang banyak seperti itu, maka hukum kurbannya menjadi wajib. Ya. Pokoknya saya doain semua jamaah Baitul Salam, terus tetangga jamaah Baitul Barakah, terus ada lagi jamaah dari musola yang lain ada Al Mabrur. Pokoknya saya doain mudah-mudahan
semuanya dikaruniai rizki yang banyak oleh Allah. Itu. Keturunan-keturunannya juga semua nantinya dikaruniai oleh Allah menjadi orang yang kaya. Itu. Kaya harta, kaya ilmu, kaya akhlak. Itu. Supaya bisa mensiarkan, membantu mensiarkan agama gitu. Paling tidak bisa istiqomah setiap setahun sekali berkurban. Itu karena siar agama. Bisa nggak, Pak? Digituin bisa nggak? Itu. Kalau saya setiap kali dapat dari mana-mana selalu saya kasih anak yatim. Mau dari khutbah, ceramah gitu, saya kasih anak yatim. Karena istri saya anak yatim. Yatim ini saya ajarin, Pak. Gitu. Sekian persennya kamu bagi. Persiapan satu memang betul-betul buat anak yatim, yang satunya lagi untuk kurban. Dibagi dua, jadi punya celengan dua di rumah. Setiap dapat bagi dua, setiap dapat bagi dua gitu. Yang sebagiannya sekian persennya. Jadi pas sudah ketemu Idul Adha, udah siap. Nggak terasa, Pak, kalau kita mau menabung. Kalau kita mau memanage hidup kita seperti itu, nggak terasa. Makanya saya wajibkan diri saya, selama Allah kasih kelonggaran rezeki, saya harus berkurban setiap tahun. Tuh. Setiap setahun harus nyantun yatim. Karena kita dari jauh-jauh hari sudah kita pola seperti itu. Paham saya sini, Pak? Tuh. Semua kembali kepada manajemen pengaturan yang baik. Ya. Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu binizamin. Kebaikan yang tanpa dimanage dengan baik bisa dikalahkan oleh kemungkaran, kebatilan yang dimanage secara baik. Islam itu baik. Tapi kalau kita tidak manage agama kita, tidak bela agama kita bisa dikalahkan oleh agama yang lain, yang mungkar, yang batil tadi. Karena yang batil tadi di-manage secara baik. Itu. Di Beijing jumlah bayi balita ada berapa jumlahnya semuanya? Tahu nggak? Siapa namanya yang lahir? Nggak tahu. Tapi agama Nasrani yang lahir di Indonesia prot hari ini, siang hari datanya sudah ada di Vatikan. Hebat nggak, Pak? Tuh, karena manage-nya yang bagus. Islam itu cenderung kurang tapi begitu memperhatikan hal-hal. Padahal itu penting data, Pak. Ya, kita nggak tahu jumlah balita di Depok ini berapa jumlahnya, kita nggak tahu. Tapi agama lain bisa tahu di seluruh dunia umat-umatnya tadi, bayi yang begitu lahir datanya sudah ada langsung. Itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, hukum yang sunnah, sebagian ulama tadi mendudukan sunnah, itu banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan umirtu binaharin wa huwa sunnatul lakum. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunnah buat kamu. Gitu. Aujabtu bi udhiyatin wa hiya laisa biwajibin lakum. Di antara hadisnya yang kedua, saya diwajibkan oleh Allah untuk berkurban dan kurban itu tidak wajib buat kamu. Itu hadisnya, dasarnya seperti itu. Hadis yang lainnya lagi, Rasulullah berkurban 2 ekor kambing kibas berwarna putih, bertanduk. Itu kata Rasulullah di saat menyembelihnya, ya Allah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah satu kambing yang pertama ini yang Rasulullah sembelih, terimalah kurban saya dan keluarga saya ini ya Allah. Terus kambing yang kedua begitu disembelih, Rasulullah berdoa, Allahumma taqabbal min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah kurbannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini Pak udah dikurbanin sama Rasulullah.
Rasulullah itu Rasul yang paling hebat, Pak. Itu. Dari 124 nabi yang Allah jadikan uswatun hasanah cuma 2, Pak. Siapa yang dijadikan uswatun hasanah buat manusia oleh Allah? Dua nabi tadi, 2 rasul tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 aja ini yang dijadikan uswatun hasanah dari 124.000 nabi. Hebat gak, Pak? Cuma 2 itu yang dijadikan uswatun hasanah oleh Allah buat umat seluruh manusia. Itu. Jadi paham ya? Karena dasar hadis inilah gitu, Rasulullah saking cintanya kepada kita umatnya, kita dikurbani oleh Rasulullah untuk jaga-jaga. Rasulullah khawatir di kemudian nanti umatnya nggak sanggup berkurban, makanya udah dikurbanin. Oh, asik kalau begitu, udah dikurbanin, kita nggak usah kurban lagi, ya. Itu pendapat orang medit. Orang koret begitu pendapatnya, Pak. Asik, kita nggak kurban lagi karena udah dikorbanin sama Rasulullah. Itu iya pendapatnya orang yang koret tadi tuh. Nggak berkurban lagi. Itu yang pendapat sunnah gitu ya. Dasarnya jelas ya, Pak ya. Yang wajib dasarnya apa gitu. Yang sunnah dasarnya seperti apa. Kalau saya ingin mengajak bapak-bapak semua, kalau memang itu perintah Allah, jangan dilihat mana wajib, mana sunnah. Ya, kalau kita mau dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa dan yang bersyukur, semua yang wajib, semua yang sunnah kita kerjakan. Itu kalau mau dicintai oleh Allah. Jadi sekali lagi, kurban itu wujud pendekatan diri kepada Allah. Kalau orang nggak mau dekat kepada Allah, rasanya ada yang salah pada dirinya. Ya, itu. Nah, kurban itu sarana pendekatan diri kepada Allah. Dah, jangan terlalu panjang. Saya buka interaktif, barangkali ada yang mau bertanya tentang hal ihwal kurban, silakan. Bisa saya jawab sekarang, nggak bisa hari yang akan datang. Ayo silakan. Ayo Pak. Iya Pak Armani. Iya. Baik gitu. Jadi salah satu makanan kita itu menjadi halal ketika dikonsumsinya atau dalam proses pembuatannya harus menyebut asma Allah, menyebut asma Allah. Kemudian pertanyaannya, mencapai enggak derajat kurbannya tadi? Tentunya enggak, ya. Yang bisa mencapai derajat kurban itu yang didatangkan atau bersumber dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia beriman enggak kepada Allah? Enggak, berarti enggak mencapai derajat kurban. Kalau begitu apa Pak Ustaz? Kalau begitu nilainya hanya sosial kemasyarakatan. Kemudian caranya seperti apa? Caranya jangan digabung dengan daging hewan kurban muslim, jangan dipisahkan. Karena setetik nila rusak susu sebelangan. Yang lainnya sudah bagus nilainya tadi, kurban sarana untuk pendekatan diri, yang ini enggak. Yang sedikit ini akhirnya yang baik ikut menjadi rusak. Pisahin. Itu. Kalau bisa jangan panitia kurban yang menerima. Ya, itu yang lainnya aja gitu.
Kalaupun panitia kurban yang menerima, jangan di hari raya kurban. Ya, itu nanti bisa membingungkan umat. Memang ada misi seperti itu, Pak. Saya terus terang, ada misi seperti itu. Ini satu sapi sumbangan dari gereja apa gitu. Di hari-hari mendekati kurban seperti itu. Panitianya mah kegirangan aja, Pak. Sapi. Gitu, ya. Enggak boleh, Pak Arwani, ya. Itu disembelih boleh tadi, itu hanya sebagai wujud sosial kemasyarakatan saja, tidak mencapai derajat kurbannya gitu. Terus nanti jangan dicampur gitu daging hewan kurban dengan pemberian tadi gitu. Ya. Ada lagi yang lain, Pak? Silakan. Ayo. Iya, Pak Haji Asim, silakan. Kenapa pelaksanaan Idul Adha tanggal 10? Kok enggak sama satu Idul Fitri atau satu Ramadan? Kenapa enggak tanggal 1, Ustaz? Ya. Kenapa enggak tanggal 1? Sayang Rasulullahnya udah nggak ada nih ya. Saya nggak bisa tanya Rasulullah nih. Akurat jawabannya harusnya kepada Rasulullah. Kalau sudah syariat, ya, nih kalau sudah berbentuk syariat itu dasarnya dalil nakli baik dari Al-Quran dan hadis. Ibadah itu harus berdasar ya, Pak. Dari dalilnya dalil nakli, jangan dalil akli. Syariat. Maka karena berdasarnya dari dalil nakli Al-Quran dan hadis gitu, merupakan wahyu dan hadis Rasulullah, harus diterimanya pakai akal apa pakai hati? Kalau syariat hati, jangan pakai akal. Kenapa sih ikut tanggal 10? Gitu. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kan gampang ngingetinnya gitu. Itu namanya terima syariat dengan akal. Kalau terima syariat jangan dengan akal, tapi dengan hati. Terima aja, jalanin aja, itu ya. Itu sudah syariat, Pak Haji. Jadi sudah ketentuannya yang demikian, kita harus manut, harus melaksanakan tanpa harus bertanya lagi kenapa sih kok tanggal 10 nggak tanggal 1 Zulhijjah aja gitu ya, Pak Haji ya. Itu terima dengan hati. Kenapa Nabi Muhammad dijuluki sebagai Nabiyil Ummi? Ayo. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabiyil Ummi? Ada? Ya. Yang bisa jawab dan jawabannya benar saya kasih hadiah. Ayo. Ada yang bisa? Ummi artinya apa ummi? Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kok Nabi Muhammad disebut Nabiyil Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Padahal sifat-sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Patonah artinya apa, Pak? Cerdas. Mungkinkah Rasul gitu tadi bisa jadi cerdas kalau dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Berarti nggak sejurus nih. Gitu. Ternyata Nabiul Ummi di sini adalah nabi yang bodoh. Artinya tatkala menerima wahyu dari Allah, wahyu tersebut nggak dipikirin lagi, nggak ditimbang lagi, diterima, dijalanin. Itu artinya. Otaknya dibodohin. Dibikin tidak berdaya otaknya, tapi yang diberdayakan hati alias imannya. Itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, 1 biji 1.000 rupiah diganti oleh Allah, dibayar oleh Allah sab'a sumbulatin 7 tangkai. Jadi 1 dibalas 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 tangkai beranak lagi itu tadi. MLM, multi level marketing.
kali 100 gitu. Berarti perbuatan baik infak 1000 diganti dengan 700.000. Maka kalau mau simpen harta, mau depositin harta, jangan di bank gitu. Tapi simpenlah kepada Allah, karena bunganya di bank paling banyak berapa? 3%, 5%. Tapi bunganya Allah, banknya Allah 700%. 1000 menjadi 700.000. Mau nggak gitu? Tuh janji Allah. Allah pernah dusta nggak? Pernah bohong nggak? Enggak. Kalau kita sama bohong jadi lalap. Kita mau bohong jadi lalap. Sehari udah sering bohong. Berapa kali bohong? Sehari bisa 16 kali bohong kita, Pak. Allah nggak pernah bohong. Itu. Ya, begitu Allah katakan 1 dibalas 700 kali lipat, terima dengan hati, jangan dengan akal. Kalau dengan akal bagaimana caranya? Ya, itu. Bank yang ngasih bunga 3%, 5% aja masih banyak yang bangkrut. Gitu. Apalagi 700%. Itu otak lo. Otak lu kecil. Itu. Otak kita kecil nih Pak, nggak ada apa-apanya. Makanya jangan pakai otak. Terima syariat, terima wahyu itu dengan hati. Maka Rasulullah semua diterima. Itu. Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk sembelih anaknya, padahal penantian lama Pak. 80 tahun baru dikaruniai anak. Sebagai pendai, sebagai nabi dan rasul itu gundah lah. Siapa nanti yang meneruskan perjuangan saya, nanti siapa kalau saya nggak punya keturunan? Yang meneruskan cita-cita pelanjut cerita ini siapa kalau saya nggak punya keturunan? Allah wahyukan dia suruh menikahi Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar, akhirnya dapatlah keturunan di usia 80 tahun. Itu. Maka kalau bapak 60-70 mau kawin lagi nggak apa-apa. Kali mau nambah anak lagi nggak apa-apa, bisa lah. Itu. Pas begitu dapat, saking girang-girangnya, bahagianya, Allah perintahkan untuk disembelih. Coba Pak. Kalau kayak kita tuh anak cuma 1, lama penantiannya baru dikasih, disuruh sembelih. Kita laksanain nggak kira-kira? Nggak bakalan. Otak kita pakainya, anak cuma 1. Tapi Ibrahim nggak pakai otak, pakai hati. Karena yang meminta saya adalah kekasih saya. Maka Ibrahim bisa dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Karena kekasihnya yang minta diturutin Pak, tanpa harus dipikir-pikir lagi. Kalau kita mikir, kecuali anak saya 7. Pasti saya pilih, dan nanti di antara 7 kira-kira yang bader mana, yang makannya paling banyak mana, itu saya gorok dia. Kalau yang lain-lain enggak, kita jauh. Ibrahim enggak. Makanya Ibrahim disebut bapak tauhid, akidahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibrahim bukan sekedar berdoa, tapi sudah menjadi sikap hidup dia. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Benar menjalankannya. Kita benar bacanya, belum benar pelaksanaannya, prakteknya belum benar. Ya, jujur ngaku kita belum. Bacanya setiap sholat kita baca. Itu doa iftitah, tapi pelaksanaannya, prakteknya belum. Kalau Ibrahim udah benar itu tadi. Gitu Pak. Ada lagi atau cukup? Apa Aji? Ya silakan, satu pertanyaan lagi. Cara penyembelihan hewan kurban. Pernah melihat istilahnya belum sempurna mati, tapi sudah dipotong-potong kakinya. Itu dagingnya halal atau tidak? Baik. Hewan yang disembelih tadi
ada saluran urat 3 Pak. Saluran udara, makanan, satu lagi kalau nggak salah itu untuk yang ke jantungnya. Ketiga itu harus putus. Supaya agar mudah putus, maka leher sapi tadi ditarik, dikencangkan, gitu ya. Paham ya maksud saya? Atau ada yang mau dipraktekin sini? Saya tarik lehernya itu, tarik gitu kencang, posisinya agak dongak, gitu. Nah terus lehernya tadi ditandelin golok, ya, tandelin golok, set. Tarik sekuat tenaga agar putus 3 saluran tadi, Baji. Gitu. Nah, posisinya agar cepat putus, kalau sapi itu kira-kira dari ujung pangkalnya itu, kepalanya, tulang kepalanya itu kira-kira 5 jari. Kalau kambing 3 jari. Kalau ayam 1 jari. Itu pas sasaran tembaknya di situ. Gampang putusnya, apalagi ditambah dikencengin lehernya, gret, itu putus kalau goloknya tajam. Memang disunahkan untuk mentajamkan pisau atau goloknya biar cepat putus 3 urat leher tadi. Nah kalau udah setelah itu, tunggulah sampai memang dia tidak menggelepar lagi. Nah kita kan ada nih, nggak sabaran kan nunggunya itu berapa menit, gelepar, ntar dia diem. Menggelepar lagi, bergerak lagi, gitu kan? Nah kita nggak sabar nih, pengen buru-buru rapi. Nah tempo itu nadinya yang ada di belakang dengkul dicret, gitu kan? Biar cepet matinya gitu. Gitu. Itu jangan. Biar sampai selesai. Tunggulah berapa lama, ya? Lu tinggal nunggu doang. Yang beli orang lain tuh sapi. Masa nunggu aja gak sabar gitu. Lu disuruh nunggu doang gitu. Gitu. Jadi sesempurna mungkin. Ya. Di antaranya ahsinu zabihataka gitu. Jadi perbagus sembelihanmu. Untuk memperbagusnya apa? Disunahkan menghadap kiblat. Pisaunya, goloknya harus betul-betul tajam. Disunahkan juga diiringi dengan takbir. Disunahkan juga membaca doanya. Apa doanya? Allahumma taqabbal hadhil udhiyah. Sebutin nama siapa, binnya siapa, binti siapa. Kama taqabbalta min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 5 sunnahnya. Hafal enggak, Pak? Hah? Nggak hafal, khusus buat para algojonya nih, penggoroknya, hafalin itu ya. Kalau mau betul-betul hafal, rinci betul hafalnya gitu, fasih bacaannya, datang ke rumah. Saya nggak pakai syarat, paling syaratnya bawa ayam hitam sama ayam putih aja. Sudah, Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya sajikan ini ya bermanfaat untuk semua jamaah yang hadir, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup taklim kita, kajian kita sempurnakan dengan doa. Mudah-mudahan liqa kita, halaqah kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن
لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Serumpun bambu berbilang 7 terjuntai jatuh di tiup angin, saya himpun jari yang 10. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu ya kumajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.